Halo, assalamualaikum. Welcome to Sky Catriana Channel. Di video kali ini aku mau tes SIM ya. Jadi kalau di New Zealand itu SIM-nya itu bertahap. Kalau misalnya kita benar-benar belum bisa nyetir, di sini kita bisa ambil tes dulu sebagai learner. Habis learner terus dia harus didampingin kan, terus nanti baru bisa full license. Tapi karena aku udah SIM A di Indonesia dan di sini juga aku nyetir, selama aku punya SIM A Indonesia itu boleh nyetir, tapi ini udah hampir 2 tahun ya aku di sini itu udah harus dipindah ke license-nya New Zealand. Dan selama SIM A aku berlaku memang masih bisa, tapi lebih baik lagi kalau kita sudah mengetahui peraturan-peraturan menyetir di sini. Jadi bedanya itu nyetir di New Zealand dan di Indonesia itu cukup banyak bedanya dan cukup banyak peraturannya. Jadi kalau misalnya yang aku ingat dulu waktu di Indonesia ambil SIM A itu kan kita tes tertulis, terus tes kesehatan, mata dan sebagainya. Kalau aku waktu itu dibarengin sama kursus ya, jadi sekalian kursus, padahal aku udah bisa nyetir tapi dilancarin lagi di kursus dan langsung dapat, bisa sepaket langsung dapat sama SIM A-nya gitu, sama langsung di tes di situ juga sama polisinya. Nah, di sini aku karena udah punya SIM A, aku tinggal tes aturan-aturan road code-nya di New Zealand ini. Dan katanya tes tertulis ini malah yang paling susah. Bisa orang tuh bisa sampai 4 kali ambil tes tuh masih gagal. Nah, kalau suami aku kemarin udah ngambil tes yang ininya, tes tertulisnya atau tes ujian teorinya itu 1 kali tes aja langsung berhasil karena dia ikut. Nah, kan terus aku direkomendasiin ya sama suami buat latihan di sini, latihan tes tulisnya si New Zealand. Kita mau kasih tahu sekalian peraturan menyetir di sini gitu, tidak sama dengan di Indonesia. Buat aku udah nyobain sekali. Jadi aku tuh beli aplikasi tes, beli website tes itu tuh sekitar $15 apa $20 buat latihan. Nanti dia tuh kasih soal 35 soal dan harus cuman boleh salah 3 buat bisa lulus di tesnya nanti. Kalau beneran gitu kita harus ke tempatnya, ke tempat tes ujian praktek, ujian teorinya ya. Nah, terus di sini kita latihan bisa sampai 20 kali cek dan kita bisa tahu kalau misalnya kita salah tuh apa sih yang harus dibenerin gitu ya. Yang benernya tuh apa. Nah, jadi kita sambil belajar juga sama teori-teori menyetir di sini. Tapi sejauh ini yang aku nyetir udah cukup tahu kayak garis kuning nggak boleh. Wait, aku mau, oh ini udah. Ini kita mau record. Nah, terus kita email address dulu. Ini kita masukin email address. Nah, terus udah email address, kita kasih password kalau nggak salah gitu ya. You have AMers. Kayaknya ya sekali lah. No aja deh, pusing. Lo. Ternyata harus di practice test ya. Ternyata tampilannya di website sama di HP itu agak beda, jadi aku agak bingung. Nah, ini waktu di HP itu langsung masuk sini, langsung ke transaction details. Kita udah beli buat 20 kali tes, terus langsung coba di sini. Entahlah ini tuh masuknya gimana. Nah, ini tuh soal-soal yang aku kerjain. Aku pertama kali aku coba, aku belum pernah tahu teorinya kayak gimana. Aku cuma tahu beberapa teori yang common, yang umum, yang aku biasa bawa ke jalan, bawa mobil jalan. Di sini aku salah 15 dari 35 soal. Jadi kalau di sini tuh kayak, kalau di Indonesia tuh kayak kalau misalnya kita di ini ya pertigaan, misalnya kita mau keluar dari jalur ini. Nah, kalau di Indonesia kita kayak maju pelan-pelan, kita liatin diri, terus kalau
ada yang ngasih kita langsung masuk. Nah kalau di sini tuh nggak boleh. Kalau kita kayak gitu, kita nunjukin maju langsung, itu diklakson. Jadi orang-orang tuh kayak marah gitu, kayak "Tet, what are you doing?" kayak "Are you crazy or something?" Kayak mereka tuh marah dulu. Karena waktu itu juga pertama kali suami aku datang ke sini menyetir dengan alas nyetir Indonesia, ya begitu banyak banget diklakson sama orang-orang. Jadi kita tuh harus berhenti di belakang garis. Jadi di setiap belokan tuh pasti ada garis penutup. Nah kalau ada garis itu di konkretnya atau di mananya, garis di aspalnya itu, kita harus berhenti dulu, berhenti sampai bener-bener yang dari kanan dari kiri itu kosong, baru kita boleh lewat. Itu aturan basic yang pertama aku datang ke sini. Terus kalau ada round, kalau ada lingkaran yang kayak kita bunderan gitu ya, di sini tuh banyak banget bunderan. Tapi bunderan itu emang berfungsi banget supaya nggak macet kayak ini, supaya nggak usah pakai lampu stopan. Jadi kita kalau dari bunderan kita datang, kita harus stop dulu, kita lihat ada mobil nggak dari sebelah kanan kita. Kalau ada, kita harus suruh dia lewat. Udah kosong, kita baru boleh masuk. Nah pas kita masuk ke bundaran itu, ada mobil dari arah lain, itu kita nggak perlu kaget harus langsung ngasih jalan gitu, nggak usah, langsung aja muter, karena yang dari kanan itu yang diutamakan. Jadi kita langsung muter, langsung ngambil jalan yang kita mau. Itu sebenarnya kalau tahu aturannya itu gampang, tapi kalau buat yang nggak tahu aturannya tiba-tiba nyetir itu kayak kaget, terus ini di bundaran aku harus kayak gimana, terus sering banget diklakson sama orang gitu. Kita lanjut deh, kita langsung mulai aja deh tesnya. Kita take a test, apakah aku sudah cukup mengerti. Sebenarnya sebelum ya, tapi ini kayak coba aja karena kan punya 20 kali kesempatan ya. Kalau kita tipenya itu cars and other light vehicles aja, karena ini tuh kayak medium heavy combination or something. Ada motorcycle, classics, dan apa, kita yang cars. What to show when to show correct answer, as I go atau at the end? As I go ya, tadinya aku minta at the end, sekarang kita as I go aja biar kelihatan langsung. Terus ini ya pertanyaan pertama. What must you do when red lights are flashing at a railway level crossing? Apa yang harus aku lakukan kalau misalnya ada lampu merah flashing at railway level crossing? Nah, aku ini agak kurang ngerti ya. Railway itu kayak kereta gitu kan. Terus railway level crossing ada lampu warna merah. Apa yang harus aku lakukan? Looks for trains before crossing, slow down and then drive over the line, stop until the light stop flashing, atau stop and if no train is coming cross. Kalau aku sih kalau kita biasa naik kereta, ada kereta lewat ya pasti harus berhenti lah ya, terus langsung dikasih tahu benar gitu. Pastilah kalau misalnya lampu merah itu mau ada nggak ada kereta ya kita harus berhenti gitu, karena kan kereta itu kan cepet ya, pasti dia bakal ngasih sign itu dari jauh sebelum kereta datang gitu. Next question. You must not park on the right-hand side of the road. What is the exception to this rule? Kita nggak boleh parking di sebelah kan untuk right hand. Apa pengecualian dari peraturan ini? Kita nggak boleh parking di sebelah kanan. Karena kita right-handed, kita nyetir di kanan. Pengecualiannya kalau kita in a one-way street, I think ya, kita tebak-tebak aja. Karena kayak in the countryside, kalau kita di desa boleh jadi terus picking up passenger. Kalau kita picking up passenger boleh. Kayak delivering package kayaknya nonsense. Kayaknya kalau in a one-way street. Betul. Terus you have restricted license. Kamu punya license yang restricted. Jadi restricted license itu kayak setelah kita ngambil tes ini, kita dapat restricted license, belum full license. Jadi baru kayak lolos tes teorinya aja. Kita boleh nyetir, tapi kita nggak boleh bawa penumpang asing untuk misalnya kita bawa tour guide gitu, kita nggak boleh. Jadi you have restricted license. A condition for driving at night without a supervision is that you must not drive between what hours. Jadi kamu itu nggak boleh di timer ya, wait, timernya mundur lagi. Jadi harus buru-buru dong. Yang kita cepetin deh. You have a license. A condition for driving at night without supervision is that you must not drive between what hours.
Jadi nggak boleh dari jam 10 malam sampai 7 AM kalau nggak salah. Jadi harus jam 10 malam sampai jam 5. Oh, ya kurang pagi. Kepagian. Next. Ini terlalu. Does the driver of the blue car have to give way? Nah, ini ada intersectionnya. Ada roundabout, and then apakah si blue car ini harus, ya iyalah, dia harus berhenti dulu karena yang tadi aku jelasin. Next, terus kayak what will happen if you have rear tire blow out? Actually, I don't know what rear tire. Kita harus lihat dulu di sini. Kita lihat dulu di translate. Rear tire itu apa? Ban belakang. Apa yang akan terjadi jika ban belakang kita meledak gitu ya? Meledak, blow out. The car will come to an immediate stop. The rear will sway from side to side. Oh, jadi kayak even emergency aja kita jadi harus tahu. The car will pull towards the right. Kayaknya ini deh. Betul. Nah, terus does the driver of the blue car have to give way? Kalau ada yang mau keluar, kayaknya nggak perlu. Nah, terus broken yellow line painted close to the edge of the road means you may stop or park your vehicle there at any time, true or false. Jadi di pinggir jalan itu biasanya ada yellow line, kadang ada yang full, ada yang titik-titik gitu, yang putus-putus. Yang dekat sama edge-nya jalan, bahu jalan of the road means kita bisa stop atau parking kita kapanpun. Salah lah, kan harusnya kalau ada yellow line itu nggak boleh parkir, nggak boleh berhenti di situ. Kadang kalau yang putus-putus masih bisa berhenti tapi nggak boleh parkir, tapi yang full itu nggak boleh sama sekali kalau nggak salah gitu ya. What must you do if you want to turn right at traffic signal where a green light is showing? Apa yang harus kamu lakukan kalau mau ke kanan, terus kita kasih sign, kalau green light-nya showing, kalau kita mau ke kanan, terus warna hijau, push your way through the vehicles coming towards you, give way. Kalau kita mau belok kanan, terus lampunya hijau gitu. Turn at once as the vehicles coming towards you. Stop. Oh, give way to vehicles coming towards you. Jadi apa yang harus kamu lakukan kalau kita mau belok kanan pada saat warna hijau itu muncul? Ternyata kita tuh harus nunggu dulu vehicle lain. Does the driver of the blue car have to give way? Yes. Ini dia menguji dong, ini kan tadi udah. Kamu nggak harus buka pintu motor vehicle ketika when the car radio in your vehicle is playing loud music when you are likely to hurt any person. Oh, kita nggak boleh buka pintu kalau kita di bus stop. Oh, salah. When you are likely to hurt any person. Kalau misalnya kamu itu pengemudi dan kamu melukai orang lain di kecelakaan gitu, what must you report it to? A police officer, kan dia namanya melukai orang ya, apakah police officer 2 hours? Salah, 24 hours. Oh, maksudnya at least 24 hours kita harus kirain, maksudnya maksimum 24 hours kita harus, aku kira harus immediately gitu. If you have a learner license, can you carry passengers? No, you can only drive with supervisor, I think. Nah, kita boleh bawa passenger, provided your supervisor agrees and is sitting in the front passenger seat. Ya, provided your supervisor agrees and it is, dan harus ada di sebelah kita. Gitu kan, kayak kadang menurut kita normal, menurut dia tidak. What is the maximum speed of you may drive if you have a space saver wheel fitted? Space saver wheel itu apa sih? Tempat ban. Kita coba aja lah ya. Salah, 80 km. If the space saver wheel display a lower speed, then that speed applies. Nanti kita tanyalah yang salah.
What should you do when following another vehicle in wet condition? Apa yang harus kamu lakukan kalau misalnya mobil lain itu basah gitu? Drive close to the vehicle in front. Drive with your vehicle headlights on. Apply the 4-second rule. Apply the 2-second rule. Closer to the vehicle in front. No closer. Tapi apply the 4-second rule. Betul. Padahal nggak tahu maksudnya. Who is responsible for making a child under 15 years use a safety belt or a safety seat in vehicle? Nih aku kemarin udah jawab tapi salah. Tapi terus aku lupa, harusnya siapa yang responsible usia 15 tahun? Oh, ternyata the child themselves karena dia umurnya udah 15 tahun. Loh, kok kemarin aku salah? Berarti harusnya the driver of the vehicle. Loh, kok kebalik ya? Perasaan kemarin aku jawabnya the child themselves. Ternyata harus the driver of the vehicle. Mungkin aku lupa. Does the driver of the blue car have to give way? Kalau kita mau belok kanan, terus ada yang lurus. Iya sih, harus kasih jalan. Karena kalau dari jalan besar ke jalan kecil, itu kita harus kasih jalan yang lain dulu. What should you do if your vehicle breaks down on a motorway? Walk to get help, wave down a passing vehicle, lift up the bonnet of your vehicle, push your vehicle to the nearest off ramp, lift the bonnet of your vehicle. Yeah. What should you do if an ambulance comes up behind you, flashing red lights or sounding its siren? Speed up to avoid delay, put your vehicle hazard lights on and drive on at the same speed. No. Slow down, pull over and allow the ambulance to pass, flash your vehicle headlights. Slow down, pelan-pelan terus kita harus minggir gitu, ngasih jalan buat si ambulans. What must you do when you see blue and red flashing lights behind you? Apa yang harus kamu lakukan kalau kamu melihat lampu biru dan merah itu berkedip-kedip di belakang, kayak ada mobil polisi gitu ya. Itu tuh bisa mobil polisi, bisa juga mobil ambulans. Biasanya juga ada suara, kadang nggak ada suara. Itu kita harus slow down and stop, I think. Betul. Nah, terus what does the sign mean? Nih ada tanda kursi roda, berarti si tempat parkir ini cuma untuk orang disabilitas. Only vehicle displaying mobility card may park. You may park to collect wheelchairs, doctors parking, wheelchairs parking, wheelchair. Only vehicles displaying. Oh, jadi harus yang terdaftar kalau si mobil itu mobil yang punya pengguna wheelchair. Vehicles displaying a mobility card may park. Jadi nggak selalu yang ini kalau nggak didaftarin ya nggak bisa gitu. Next, your vehicle has a current warrant of fitness but a rear red stop light is not working. What should you do? Kita tuh baru aja memperbaharui kalau si mobil kita ini sehat buat dibawa pergi gitu ya, tapi si stop lightnya ini nggak berfungsi. Terus kita harus ngapain? Ya kita harus benerin sih menurut aku. Your vehicle still has a warrant of fitness so you don't need to do anything. Fix it quickly, you could get a fine. Stop driving your vehicle immediately. Fix it quickly ya. You are the driver of the blue car, what must you do? Ini blue car, kita mau ke kiri, nih ada motor dari kanan. Kita harus ngapain? Give way to the other traffic. Nah, when you have a learner license, you must always drive with a supervisor. What is a supervisor? An adult that sits next to you in the passenger seat. Someone that has held a valid full license for at least 2 years and sits in the seat next to you. Anyone in the car that has held a valid full New Zealand. Someone who sits in the passenger seat with a restricted engine license. Salah, jadi harus orang yang punya full license at least 2 years and sit. Okay. If you are going straight through a roundabout, don't signal as you approach the roundabout, and only signal left as you pass the exit before the one you wish to take.
I think it's false. Salah, benar. Jadi kalau misalnya kamu mau lurus di roundabout, jangan kasih signal kalau oh jangan, keren maksudnya. Okay. Direction from a police officer, overrule traffic signal, road signs, and give way rules at an intersection. True or false? Dari police officer, overrule traffic signals. Direction of police officer, overrule traffic signal, road signs, and give way rules at an intersection. Kok aku nggak ngerti sih. Direction dari police officer itu traffic signal, road signs-nya kasih jalan. True. Jadi si police officer-nya itu ngasih tahu kalau traffic signal, road sign, give way rules at an. Okay. You may use a right turn bay to overtake a vehicle traveling straight ahead. Kamu harus menggunakan turn bay yang right turn bay to overtake a vehicle traveling straight ahead. Right turn, ini banyak istilah-istilah lalu lintas yang aku tuh belum ngerti gitu sebenarnya. Kamu harus right turn bay to overtake a vehicle traveling straight ahead. Betul, salah. Jadi salah. Ini aku kurang ngerti, nanti aku tanya dulu karena nggak kebayang gitu kayak turn bay gitu. What should you do if the vehicle behind you starts to pass you? What should you do kalau vehicle di belakang kita tuh melewati kita? Move to the center so they cannot pass. Use your hazard light to warn others. Signal right so they won't pass. Move as far to the left as is safe and do not speed up. Right. When passing bus, display a school sign that has stop to let children on or off. What should your speed? Kalau misalnya ada maybe 20 km. Yes, next. 20 km per hour itu kayak slow banget ya. What is the meaning of yellow broken line painted on the road near the curb? Jadi kalau menurut aku sih garis putus-putus itu kita nggak boleh parkir tapi boleh stop. No vehicles. You may stop for no more than 5 minutes. Salah, ternyata kita nggak boleh stop sama sekali di situ. Sorry. Itu basic banget padahal. What must you do when turning left into a driveway? Kalau kita belok kiri ke driveway yang lebih besar, itu kita harus apa? Signal if you're in the driveway, signal for 3 seconds or more. Signal dulu 3 seconds. Okay. You are the driver of the blue car of the 4 hazard mark. Ini A, B, C, D. Which one is most likely to require you take urgent action? Kita ini mobil yang biru, mana yang harus kita urgent actionnya gitu ya? A sih menurutku. Betul, karena dia paling dekat dan ya dia yang bergerak duluan. Okay. You are coming up to a one-lane bridge and you see the sign. What must you do? You must give way. You have to the right of way, and then you must stop. You must slow down. I mean, maybe it's slow down or give way. Give way. What is the maximum distance allowed may extend in front of a car? Maximum distance allowed may extend in front of a car 2 meters forward of the front. Maybe 2 meters. Salah, 3 meters forward of the front is okay. Ini nanti aku harus pelajari lagi. When must you dip the headlights on your vehicle? Kapan kamu kasih headlights? Jadi ketika coming to intersection, when driving in city, when driving on a winding road, when you are following others. City shopping, winding road kayaknya ya. No, you're following others. Salah. If you tow another vehicle, what is the maximum distance allowed between the 2 vehicles? The length of the vehicles you order. Jadi kalau misalnya mobil biasa, towing mobil biasa ya, bukan mobil truk itu, maybe maximum 4. Yes.
Yeay, score yourself free test credit. Beuh, hah? Kok salahnya jadi lebih banyak daripada yang pertama? You have a restricted license. A condition driving at night without supervision is that you must not drive. Oh, dia ada poinnya. Oke. Ini ada road code-nya, terus ada ya, banyak sih yang salah karena aku emang belum ngerti. Ini tuh soalnya lebih baru daripada yang waktu aku pertama tes. Terus yang dikasih tahu yang incorrect-nya itu padahal 1, 2, 3, ada berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14. Kok disebutnya salah 21 ya? Dari 35. Incorrect. Page 19, 77. Ya, aku nggak terlalu ngitung sih tadi. Tuh, yang salahnya persen 14 kok ditulisnya 21. Apa dijumlahin dari yang kemarin? Oke, nanti kita tuh bisa belajar lagi dari ini yang incorrect ini kita tulis yang benernya tuh apa gitu. Gitu. Terus ini juga yang benernya apa. Ini ada kategorinya. Terus ada correct answer, incorrectnya ini juga yang jawaban kita tuh ini, yang benernya ini kayak gitu. Terus page 9 ini ada di page 19. Terus ini, terus jawaban ini. Nah, jadi kita bisa belajar lagi. Terus harusnya sih nanti aku catetin yang salah-salah ini supaya lebih ingat gitu. Oke, segitu videonya tentang tes teori bikin SIM di New Zealand. Terus ini juga cara langkah-langkahnya, cara-caranya kita tuh harus buat jadi full license, kita tuh harus tahu teori ini dulu, baru nanti buat full license kita harus tes praktek. Nah, tes prakteknya itu kita nyetir bareng sama polisinya, tapi suami aku sampai sekarang belum mengambil full license. Sebenarnya dengan teori ini aja, kalau kita punya SIM A itu kita udah bisa, karena kita sudah bisa nyetir, tapi kita harus tahu aturan nyetir di New Zealand seperti apa dengan lulus tes teori ini gitu ya. Correct me if I'm wrong, kalau kamu memang tahu lebih dengan di komen, terus kamu pengen tahu tentang apa lagi juga tulis di komen. Insya Allah nanti dikasih tahu lagi kontennya. Thanks for watching, bye bye.